warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah menakdirkan kita menjadi bagian dari barisan perempuan pembawa risalah kemajuan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta saudariku kader Aisyah dimanapun kita berada. Berdiri saya di sini, ingatan saya melayang pada tahun 1917 ketika Nyai Ahmad Dahlan bersama generasi awal Aisyah melihat kaumnya tertinggal dan tertindas. Sejak saat itu, rahim Aisyah telah melahirkan komitmen suci bahwa dakwah kita adalah dakwah yang memuliakan manusia. Namun hari ini tantangan itu meluas. Jika kita membuka mata dan melihat data dunia hari ini, kita akan menyadari bahwa bumi tempat kita berpijak sedang tidak baik-baik saja. Badan Pengungsi PBB UNHCR mencatat bahwa saat ini ada lebih dari 120 juta manusia terpaksa mengungsi akibat perang, kekerasan, dan persekusi. Di belahan bumi lain, Program Pangan Dunia WFP melaporkan bahwa hampir 300 juta orang menghadapi kelaparan. Sementara di sekitar kita, laporan WHO menunjukkan bahwa krisis kesehatan mental dan depresi global terus meningkat. Melihat kenyataan yang menyakitkan ini, maka tema besar yang diangkat kali ini oleh Aisyah menjadi sangat penting, yaitu memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Ibu-ibu dan saudari-saudariku kader Aisyah yang militan, untuk memperkokoh dan memperluas amanah rahmat ini, ada 3 poin penting yang harus kita tancapkan bersama. Pertama, kemanusiaan adalah fondasi utamanya. Kita harus memperluas pelukan dakwah tanpa memandang sekat suku, ras, bahkan agama. Dimanapun ada jeritan manusia, disitulah bendera Aisyah harus berkibar membawa solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kedua, memperkokoh dan menumbuhkan empati. Ketika saudara kita di Palestina, di Afrika, atau tetangga kita di sebelah rumah kelaparan dan ketakutan, kita ikut merasakan perihnya. Kekokohan dakwah kemanusiaan dimulai ketika kita berhenti menjadi penonton atas penderitaan sesama dan mulai mengulurkan tangan untuk meringankan beban mereka. Yang ketiga, memperluas dakwah dengan merespon krisis sosial modern. Dakwah kita bukan sekedar retorika di atas mimbar, maka di tengah badai hoax dan ujaran kebencian di media sosial, mendamaikan adalah dakwah kemanusiaan untuk menyelamatkan akal sehat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Para pemirsa yang budiman dan saudariku kader Aisyah seperjuangan,
dari awal sampai akhir yang saya sampaikan dapat saya kemas dalam sebuah simpulan bahwa tantangan kemanusiaan hari ini sudah melewati batas negara. Perempuan Aisyah harus berani bersuara, berkolaborasi, dan hadir dalam isu-isu global. Kita jadikan setiap detik perjuangan kita sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah lentera di tengah kegelapan. Falsafah Jawa mengingatkan suruh tilo jaya ningrat, lebur dening pangestuti. Sifat ketamakan yang merusak kemanusiaan hanya bisa dilebur oleh kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi, menguatkan, dan meluaskan berkah atas setiap langkah dakwah Aisyah. Akhirnya, marilah kita berdoa agar selamat dunia akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Padi digiling menjadi beras untuk mengganjal perut yang lapar. Dakwah kemanusiaan kita perluas, semangat membara, terus berkobar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.